Assalamualaikum, Bu Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maaf Bu mengganggu. Nurbaina. Ya, halo Iya, Ibu, tidak mau apa-apa. maaf Apa kabar? ini. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Ya, Ada apa ini Bu mohon izin Bu Nurbaina? untuk bisa mengambil waktunya. Iya, Oh saya boleh. mau mengobrol dengan Ibu. Ya silahkan. Apa itu yang mau Alhamdulillah, diobrol terima kasih banyak Bu Bu. Nurbaina? Ya, jadi hari ini saya mau mengobrol dengan Ibu terkait dengan keadaan saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas Bu. Ini terkait dengan adanya kesulitan saat mengajar di kelas, khususnya mapel saya Bu. Iya. Anak-anak itu masih mengalami kebosanan dalam belajar bahasa Inggris, khususnya di jam-jam terakhir. Oh iya iya iya. Jadi Iya, tidak ada motivasi ya, tidak ada motivasi iya, dari murid Ibu pada saat apalagi jam terakhir itu jam krusial. Iya. betul, betul sekali Bu. Anak-anak memilih untuk kadang ada yang sampai meninggalkan kelas atau mereka hadir di kelas tapi ini antusiasnya kurang bagus. Kadang mereka melakukan aktivitas sendiri, mungkin dengan mengambil HP sampai memegang HP lalu mencari kesenangan melalui HP-nya sehingga pembelajaran yang saya lakukan terasa seperti tidak maksimal, Bu. Seperti itu. Iya, Itu yang Ibu. saya alami di kelas. Makanya hari Oh, ini saya mau mengobrol Bu supaya saya bisa merasakan kelegaan setelah saya mengobrol dengan Ibu. sama pertemuan kita untuk kali ini Iya, betul begini Ibu. ya untuk membahas itu. Iya. Ya, Nah, itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya. oh iya iya iya. Nah, dari sini Ibu Baina, Ibu sudah lihat seperti apa apa di balik masalah ini, di balik kesulitan murid Ibu? Ya, ya saya mencoba mengidentifikasi mengapa keadaan seperti ini terjadi pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Hmm, Saya melihatnya kebosanan mereka ini berasal dari kekurangan pahaman mereka ya dalam mengetahui makna dari bahasa Inggris, dari kosakata bahasa Inggris yang mereka sedang pelajari. Karena barangkali Bu Reski ya, ya, bahasa Inggris itu kan ya lain tulisannya, ya lain betul. artinya, kemudian pengucapannya juga berbeda. Ya, Ya itu mungkin yang menjadi salah satu penyebab anak-anak kurang bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Tapi itu tadi saya berusaha tes awal pemetaan gaya belajar mereka, apa iya, yang mereka senangi dalam belajar, apa yang mereka senangi saat belajar, apakah gaya mereka belajar itu saya coba-coba petakan. Kalau misalnya mereka menyukai dalam bentuk auditori, visual dan kinestetik itu saya mencoba memberdayakan mereka belajar dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Itu yang coba kemudian saya lakukan kemarin Bu, tapi sepertinya masih ada kendala mungkin yang saya hadapi lagi. Tapi saya mencoba lagi untuk mencarikan solusi lain dari permasalahan saya tersebut. iya. Ya, terkait yang dibahas Ibu Baina tadi tentang bagaimana rencananya, bagaimana cara melihat kebutuhan belajarnya murid. Nah, dari sini Ibu Ibu Baina kira-kira kekuatan kekuatannya Ibu Baina ini dari segi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Ibu Baina? Kekuatannya Ibu Baina di sini. Oke, Apa baik Bu. kekuatan Jadi itu Baina tadi di saya sini? menjelaskan terkait dengan strategi yang coba saya gunakan. Ya, itu tadi strategi yang coba saya gunakan. Saya mencoba memetakan anak sesuai dengan gaya belajar mereka dalam model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan mencoba lagi Bu ini
insya Allah ke depan saya akan mencoba membuat model pembelajaran saya menjadi lebih menarik. Apa itu? Saya akan mencoba untuk menayangkan dalam bentuk materi itu dalam bentuk PPT, mungkin dalam bentuk video. Mereka menonton video terkait dengan materi yang akan saya berikan, lalu mungkin saya akan membuat mereka aktif dengan melibatkan mereka dalam mengomentari atau menjelaskan hasil dari materi yang saya paparkan itu. Itu yang coba akan saya lakukan, Bu, sehingga mereka semua merasa merasa untuk dilibatkan semua. Jadi saya berharap kebosanan mereka perlahan-lahan bisa menghilang dengan keaktifan yang saya coba laksanakan di kelas. Seperti itu, Bu Reski. Itu rencana saya ke depan. Oh iya, jadi itu rencananya ya luar biasa, Bu Mena. Rencananya sudah sangat matang. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira Ibu Nurbaina di sini bisa konsisten tidak dengan apa yang Ibu Baina rencanakan? Nah, kemudian ketika ada perencanaan itu biasanya ada kendala atau gangguan, Bu Baina. Nah, kira-kira bagaimana gangguan seperti apa di sini yang Ibu Baina lihat? Baik, Bu. Jadi saya menyadari bahwa rencana saya ini ke depan pastinya tidak akan berjalan semulus yang saya perkirakan ya. Tentunya akan ada kendala-kendala yang saya temukan di proses, namun saya akan mencoba membangun kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, bagaimana supaya kami bisa membangun sinergi antara mereka supaya kami bisa saling membantu satu sama lain dalam menangani keadaan siswa yang mengalami kondisi seperti ini dalam pembelajaran. Jadi saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelasnya, mungkin dengan guru BK, mungkin juga dengan teman-teman yang jauh lebih senior ya dalam hal memberikan pembelajaran terhadap siswa. Jadi saya akan melibatkan stakeholder sekolah supaya saya bisa mencapai apa tujuan saya. Itu Bu Reski. Jadi sudah ada perencanaan matang dan komitmen dari Ibu Baina di sini terkait tujuan agar murid itu ya lebih termotivasi dalam belajar, terutama dalam jam-jam terakhir. Saya akan nantikan diskusi selanjutnya Ibu Baina setelah perencanaan Ibu Baina terlaksana. Nah, kita lanjutkan diskusinya nanti. Baik, Bu Baina? Insya Allah, Bu. Iya. Oke ya, Bu Baina. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu ya. Sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu atas sharingnya juga. Saya merasa lega sudah bicara dengan Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Baina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reski. Iya, apa kabar Bu? Hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Ada mungkin yang ingin disampaikan atau dibicarakan dengan saya, Bu? Iya, Bu. Kebetulan saya mau ngobrol tentang proses pembelajaran saya, Bu, terkait murid saya. Ibu Baina punya waktu ya? Oh, insya Allah ada, Bu. Ya, saya siap mendengarkan pemaparan dari Bu Reski. Silahkan Bu Reski, hari ini mau bicara tentang apa? Nah, ini Bu, kebetulan di pembelajaran saya, pembelajaran sosiologi itu, saya punya murid itu kurang fokus dalam belajar. Si murid ini biasanya dalam proses pembelajaran itu teman-temannya sudah saya bagi ke beberapa kelompok, bahkan per individu sesuai dengan minatnya, tapi murid ini tetap fokus di gadgetnya, Bu. Jadi kadang saya
apa, konsekuensi dari ini itu biasanya saya ambil HP-nya, karena dengan mengambil HP-nya itu, si anak ini saya anggap bahwa, bisa lebih fokus belajar, lebih fokus, mendengarkan materi dan sebagainya. Tapi ternyata, sama saja, murid ini malah lebih fokus di HP yang, saya, pegang. Makanya Bu, saya juga, lumayan bingung nih, gimana caranya. Wah, sepertinya ini kasusnya lumayan membingungkan Bu ya. Iya Iya, Bu. karena ketika kita mengajar, kita pasti mengharapkan murid kita untuk fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Iya Bu. Ya, kalau seperti itu kan teralihkan perhatiannya murid ke barang yang satu itu. Memang punya magnet besar ini handphone Bu ya. Iya Bu, betul-betul. Iya. Sudah ditangkap HP-nya, masih saja fokus dengan HP yang ditangkap itu. Luar biasa. Memang butuh keseriusan ya untuk kita tangani. Ya, jadi selama ini Ibu Reski sudah melakukan hal itu, menangkap HP-nya. Apa respon dari muridnya, Bu? Setelah ditangkap HP-nya? Apakah ada semacam perjanjian atau bagaimana? Nah, kalau kita kan sudah punya kesepakatan kelas yang dibuat di awal, bahwa penggunaan gadget itu dilakukan pada saat dibutuhkan pada saat pembelajaran. Tapi murid ini meskipun diberikan penggunaan gadget, tapi dia tetap membuka aplikasi lain selain pembelajaran tersebut. Makanya saya berusaha memberikan konsekuensi atas perbuatan murid saya ini. Saya ambil HP-nya, saya berikan kesempatan setelah pulang sekolah itu boleh diambil kembali HP-nya, tapi setelah saya lakukan hal ini ternyata masih terulang. Ya, masih terulang. Jadi seperti itu Bu masalahnya murid saya ini. Iya, betul sekali. Ini mengganggu sekali kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Reski ya. Ini betul-betul membutuhkan perhatian khusus. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Terus menurut Bu Reski, apa kekuatan-kekuatan Ibu Reski ini dalam menangani permasalahan seperti ini? Adakah kekuatan-kekuatan yang coba kita bangun yang lebih hebat lagi untuk bisa menangani masalah ini? Nah, ini Bu yang sudah saya sudah saya konsep. Saya juga sudah mulai diskusi dengan teman-teman sesama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas si murid ini, dan ternyata memang bukan saya saja yang guru yang mengajar di sana dan murid tersebut melakukan hal seperti itu. Jadi kami diskusikan bagaimana caranya agar murid ini lebih fokus. Jadi kami koordinasikan dengan wali kelasnya, kemudian dengan humas juga, supaya kita lihat ini si murid sebenarnya masalahnya itu di mana, fokusnya itu kenapa selalu gadget, apakah ada pengaruh dari lingkungan di sekitarnya di luar sekolah atau di dalam rumahnya. Jadi kami diskusikan bagaimana caranya supaya kita lakukan kunjungan ke rumah murid tersebut supaya kita bisa komunikasi dengan orang tuanya. Ya, begitu Bu. Jadi baru itu yang saya anggap kekuatan saya terkait bagaimana caranya mengembalikan fokus murid ini. Nah, betul. Saya merasa rencana Ibu Reski ini sudah luar biasa. Rencananya ke depan yang akan dilakukan berkolaborasi dengan wali kelas dan teman-teman BK serta humas, itu sudah rencana luar biasa. Tapi sebagaimana kita ketahui pasti akan ada mungkin ya kendala yang akan kita temui di tengah proses ini. Kira-kira kendala apa itu dan bagaimana menurut Ibu Reski menangani kendala itu? Nah, itu dia Bu, salah satu kendala yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat
di sekitar sekolah saya ini, termasuk di sekitar lingkungan si murid ini. Nah, ini masyarakat itu sebenarnya lebih tertutup, Bu. Jadi kadang ketika kita mengunjungi, kita mengundang orang tua itu jarang ingin datang ke sekolah karena menganggap bahwa ketika ada panggilan dari sekolah itu artinya anak saya bermasalah. Nah, ketika kita tidak mendapat feedback baik dari si orang tua ini, akhirnya kita biasanya melakukan kunjungan, dan biasanya itu wali kelas atau paling kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani lagi dengan baik, itu kita biasanya mengajak humas dan BK ke lapangan. Nah, masalahnya ini, Bu, masyarakat itu cenderung tertutup sama yang seperti ini karena menganggap ketika saya jujur secara terbuka mengungkapkan apa yang terjadi di keluarga saya itu artinya saya yang bermasalah. Jadi sifat tertutup yang menjadi masalah bagi kami. Itu, Bu, mungkin. Kalau misalnya ada kendala, misalnya mereka tertutup dalam melakukan komunikasi dengan Ibu Reski, barangkali mungkin ada ya, barangkali hal yang bisa dilakukan untuk membuat mereka lebih open, terbuka dengan kita. Nah, jadi cara kami itu paling akhir ini itu ada yang namanya komite sekolah. Nah, termasuk mereka adalah penghubung antara pihak sekolah dengan masyarakat, dan itu biasa diadakan rapat, meeting atau ketemu langsung. Dan biasanya juga humas ketika sudah turun tangan ini, kalau sudah masuk ke lingkungan masyarakatnya itu biasanya saya tidak terlalu paham bagaimana push-nya mereka, tapi biasanya dorongan dari itu biasanya masyarakat agak lebih cenderung terbuka ke orang-orang yang mereka anggap lebih dekat lah, jadi termasuk komite sekolah ini ya. Itu barangkali, Bu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Memang kita butuh kolaborasi, Bu, ya, dengan segala pihak supaya bisa menangani persoalan yang kita hadapi. Wah, ini luar biasa sekali, Bu Reski, ya. Rencananya saya berharap kita berhasil menemukan hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah dipaparkan tadi. Saya penasaran nantinya dengan Ibu Reski terkait dengan hasil nanti yang telah didapat setelah kita melakukan rencana ini. Saya berharap Bu Reski berhasil dan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi, Bu Reski, ya? Dalam waktu dekat ya? Iya, bisa mungkin, Bu, setelah saya koordinasikan kapan kami melaksanakan aksi ini, supaya nanti saya hubungi Ibu Baina supaya bisa ngobrol terkait tindak lanjut dari coaching ini. Terima kasih banyak, Bu, sudah mau bicara dengan saya, sudah mau ngobrol dengan saya terkait dengan masalahannya. Sekira cukup, Ibu Reski? Iya, terima kasih, Bu, atas fasilitasnya hari ini. Sama-sama, kita ketemu nanti ya. Insya Allah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.